Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan dan kawan-kawan berhasil mengalahkan bos para binatang buas, dia pun nyuruh Xiao Yishan dan Medusa untuk memberikan pil pemulih Doji kepada mereka semua yang sedang membutuhkannya. Di sini Xiaoyan menduga nih kalau rombongan Hunya sepertinya udah makin dekat dengan lokasi pohon Bodhisattva. Setelah itu tanah di sana pun mulai bergetar hebat yang menandakan kalau ada gerombolan binatang buas mulai mendekat ke tempat tersebut. 总算解决了。这凶手，这是。 Semua orang yang saat itu dibuat kaget kalau ada serangan susulan dari gerombolan binatang buas itu. Di sini banyak dari mereka yang mulai tewas satu persatu dimangsa oleh binatang buas itu nih guys. Kemudian Xiaoyan pun meminta semuanya untuk mundur karena dengan jumlah binatang buas sebanyak itu, mereka hanya akan jadi sasaran empuk doang. Namun dari jalur belakang ternyata ada gerombolan binatang buas lainnya pula. Para kultivator yang mulai putus asa dan berusaha bertahan tapi malah dimangsa oleh para binatang buas di sana. Saat itu sih Xiaoyan juga panik pula tuh dan memutuskan untuk meminta semua orang bersembunyi di dalam goa dekat sana. Kemudian Yun dan para muridnya pun membuat formasi pelindung untuk bertahan, di mana ada orang yang berhasil selamat tapi ada beberapa juga yang gak sempat masuk ke sana. Di sisi lain, Hunyu dan para anggota klan Phoenix Iblis yang menggali terowongan menuju pohon Bodhisattva. Di sini tuh Hunyu sangat yakin banget tuh kalau sebentar lagi mereka akan sampai di tempat pohon Bodhisattva berada. Kala itu Zhu Feng memuji kelicikannya Hunyu yang menjebak ragunya Xiaoyan jadi umpan di gelombang susulan para binatang buas di luar. Namun Zhu Feng masih waspada banget dengan Hunyu karena dia merasa nggak yakin aja kalau Hunyu bakal berlaku adil dalam pembagian pohon Bodhisattva nantinya.这进度真是让人心惊。若不是怕把兽潮引来，菩提古树就在前方。 Di sisi lain, para kultivator sekte bunga yang mulai kehabisan doji karena mereka tuh membutuhkan formasi yang kuat terus-menerus. Di sini gantian tuh kultivator klan Gu yang mulai mengambil alih formasi pelindung tersebut. Saat itu Jenderal Guqing dan yang lainnya jengkel banget dengan Hunyu karena mereka telah membuat semua orang tak bersalah jadi umpan hidup. Kata Xiaoyan, dirinya akan mencari keberadaan Hunyu dan rekannya itu melalui persepsi jiwa, yang mungkin aja sih keberadaan mereka tak jauh dari sana. Para binatang buas yang mulai berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak lagi dan sekarang bikin mereka makin terpojok. Saat itu sih Xiaoyan melihat ada celah tuh. Kalau jalur darat emang sangatlah mengerikan, tapi kalau jalur langit sepertinya mereka bisa menerobos paksa. Saat itu Xiaoyan punya ide kalau dia tuh bisa menggunakan segel kaisar gabungan dari semua kultivator klan Gu.
Kata Jenderal Kucing, ide Xiaoyan sepertinya bisa diandalkan, mengingat segel gabungan pasti bisa membuka jalan untuk mereka semua keluar. Xiaoyan dan para kultivator klan Gu yang fokus membuat segel kaisar gabungan, di mana mereka tuh membiarkan formasi pelindung di sana mulai pecah. Setelah itu, mereka benar-benar berhasil membuat gerombolan binatang buas yang ada di depan mereka langsung luluh lantah kemana-mana. Setelah itu, mereka pun segera bergegas keluar dari gua itu, dan satu persatu dari mereka pun membuat jalan maju dengan cara menyerang bergiliran. Dari Xiaoyan, Jenderal Kucing, Xiao Yixian, Medusa, dan Shun-Er, serangan mereka tuh on point banget. Xiaoyan yang saat itu menyerang bergantian dengan Jenderal Kucing dan Yun Yun secara bergiliran. Saat itu si Xiaoyan melihat ada salah satu anggota klan Phoenix Iblis tuh yang telah dimangsa oleh para binatang buas. Tentu aja karena keberadaan mereka pasti tak jauh dari sana, Xiaoyan pun menemukan jejak jiwa kultivator klan jiwa dan klan Phoenix Iblis. Setelah itu, Xiaoyan pun nyuruh semua orang mengikutinya dari belakang, di mana Xiaoyan kali ini membuat jalur aman bagi mereka dengan pusaran api surgawi dalam skala yang cukup luas. Xiaoyan yang saat itu melihat dengan jelas kalau jejak jiwa Hunyu dan yang lainnya tuh ada di depan mereka. Di sini timnya Xiaoyan pun dihampiri gerombolan para binatang buas lagi yang tak henti-hentinya mulai mengejar Xiaoyan di sana. Kemudian saat Xiaoyan menyerang gerombolan binatang buas itu dan nyuruh semua orang mengikutinya, Hunyu pun terlihat mulai cemas karena Xiaoyan berhasil mengikutinya sampai detik ini. Dan pada akhirnya sih Hunyu pun nyuruh para anak buahnya di sana untuk fokus membuat jalan maju ke depan aja. Hunyu yang mulai pergi ke arah belakang untuk menghambat pergerakannya Xiaoyan agar mereka tuh tak menyusul keberadaannya dengan cepat. Saat itu Hunyu menutup jalur belakang terowongan tersebut dengan sejumlah energi doji agar sulit dihancurkan oleh timnya Xiaoyan. Dengan begini Xiaoyan pasti jadi umpan binatang buas lagi. Kemudian saat Hunyu nyuruh semuanya untuk melanjutkan perjalanan timnya Xiaoyan di belakang pun mulai terhenti kembali. Karena jalur yang ditutup oleh Hunyu tuh keras banget. Xiaoyan yang udah muak dengan perbuatan klan jiwa dan klan Phoenix Iblis benar-benar membuat mereka celaka mulu. Situasi pun mulai kembali jadi menegangkan nih guys, karena gerombolan binatang buas tadi mulai mendekati mereka. Di sini semua orang yang harus menghemat-hemat doji agar nanti bisa bertarung melawan timnya Hunyu. Tiba-tiba aja benih pohon bodhisattva milik Xiaoyan tuh mengeluarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang membuat semua binatang buas di sana tuh pada bertumbangan. 得在兽潮到达之前轰开这堆乱石。又是魂族干的好事。Di sisi lain, timnya Hunyu yang mulai keluar dari area tebing binatang buas dan melanjutkan perjalanan lewat jalur udara
Saat itu sih mereka melewati area dengan kabut tebal, hingga akhirnya melihat sosok pohon bodhisattva yang selama ini mereka cari-cari. Tentu aja harta alam yang sangat langka ini mungkin baru pertama kali ini mereka melihatnya secara langsung dengan mata kepala sendiri. Karena seumur-umur mereka baru tahu kalau energi murni yang ada di sana tuh bener-bener pekat banget. Hunyu yang saat itu melihat ada energi aneh mendekati mereka, seolah-olah mereka tuh akan diserang penjaga pohon bodhisattva itu. Di momen ini semua orang dibikin kaget tuh, karena ada 3 sosok boneka manusia ranah Bansheng yang melindungi pohon tersebut. Di sini Hunya yang baru ingat kalau dulu ada leluhur klan jiwa yang hilang saat berburu pohon bodhisattva. Dia pun memberi hormat kepada leluhur klan jiwa itu, sambil berkata kalau dirinya adalah generasi muda klan jiwa. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan dan kawan-kawan yang berhasil sampai di tempat tersebut. Tentu aja hal itu makin bikin jengkel Hunyu tuh, karena upayanya bikin Xiaoyan tewas malah menuntun mereka ke tempat pohon bodhisattva berada. Di sini Xiaoyan yang bertanya kenapa mereka takut untuk mendekati pohon tersebut. Hunyu pun bilang kalau dirinya akan dilindungi oleh tetua Bansheng klan jiwa, makanya nyantai dulu beberapa menit. 萧炎这小子还真是上，在一己动手。我看既然目标都是菩提古树，那好不容易到这里了。 Xiaoyan yang merosting Hunyu sambil berkata kalau boneka leluhur Bansheng klan jiwa itu tuh mewaspadainya bukan berada di pihaknya. Di sini Xiaoyan dapat peringatan dari Jinglin nih. Kalau dari sudut pandang pupil mata ularnya Jinglin, ada semacam energi negatif dari pohon bodhisattva itu, yang warnanya sama seperti energi negatif pada manusia. Dari sini Xiaoyan pun dibuat waspada, karena kultivator setingkat Bansheng aja jadi boneka, pasti akan sangat merepotkan nantinya. 倒像是防着你，我看你那先祖大人。 极有可能遭到这3尊负面情绪，这菩提古树不太对劲。 Xiaoyan yang saat itu memberikan usulan untuk melakukan gencatan senjata dan bekerja sama menghabisi para boneka Bansheng itu sama-sama. Tentu aja Hunyu tak keberatan sama sekali tuh dengan kerjasama itu. Toh juga dia pula tak bisa memastikan apakah kesadaran leluhur klan jiwa itu masih ada. Kemudian klan Phoenix Iblis juga tak keberatan dengan tawaran kerjasama yang dibuat oleh Xiaoyan itu. Dimana dengan begini masing-masing kelompok tuh harus mengalahkan 1 boneka Bansheng. 各位，3不如联手分而破之。的确不知，等找时机解决他们。可以。天妖皇族以为呢？哈，那就依萧炎兄弟。 Wah, siapa nih yang udah gak sabar pengen lihat klan Phoenix Iblis dibantai oleh boneka Bansheng itu? Kalau admin sih pengen lihat Feng Qing'er babak belur sampai dia malu di hadapan Xiaoyan. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.